Sidang terbuka promosi doktor segera dimulai. Hadirin yang terhormat, kami mohon untuk dapat berdiri. Tim penguji dipersilakan memasuki ruang sidang. Promovendus dipersilakan memasuki ruang sidang. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang terbuka Doktor Ilmu Farmasi, Fakultas Farmasi Universitas Pancasila akan diawali dengan pembacaan doa. Pembacaan doa dipimpin oleh Saudara Ismail Wisnumurti, Sarjana Komputer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Para hadirin yang terhormat, sebelum kita memulai kegiatan pagi ini, marilah sejenak kita bersama menundukkan doa, memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kegiatan kita diberkahi dan berjalan lancar. Izinkan saya memimpin doa secara Islam. Bagi yang beragama lain, mohon menyesuaikan dengan keyakinannya masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia yang tak terhingga. Ya Rob, kami memohon ridho-Mu agar acara sidang terbuka program studi dokter farmasi ini berjalan lancar, mendapat berkah-Mu dan memberikan manfaat bagi kami. Ya Allah, ya Alim, yang menguasai segala ilmu, tumbuh dan kembangkanlah kampus kami menjadi perguruan tinggi yang berkualitas, maju, dan menjadi sumber ilmu-Mu. Jadikanlah kami yang mengajarkan dan menuntut ilmu di tempat ini untuk senantiasa istiqomah mengamalkannya di jalan-Mu. Ya Rob, ya Mujib, yang mendengar dan mengabulkan doa, berikanlah kami kebaikan di dunia dan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari segala bencana. Perkenankan doa dan permohonan kami. Rabbana taqabbalna minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami muliakan, ujian untuk memperoleh gelar doktor pada program studi doktor ilmu farmasi Fakultas Farmasi Universitas Pancasila atas nama Apoteker Dian Yudianto Magister Kesehatan dimulai. Dipimpin oleh Rektor Universitas Pancasila, Profesor Dr. Insinyur Marsudi Wahyu Kisworo, IPU, selaku Ketua Sidang. Kepada Ketua Sidang, kami silakan. Dengan nama Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, sidang terbuka promosi doktor Universitas Pancasila saya buka. Pertama-tama, izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran para promotor, tim penguji, dan para hadirin sekalian pada sidang promosi doktor hari ini. Yang kedua,
Sidang hari ini akan diketuai oleh Ketua Penguji, yaitu Ketua Program Studi Doktor Ilmu Farmasi, Profesor Dr. Renat Apoteker Denny Rahmat, MSI. Sedangkan para promotor dalam sidang kali ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, promotor yaitu Profesor Dr. Apoteker Samsudin, Magister Biomedik dari Fakultas Farmasi Universitas Pancasila. Yang kedua, co-promotor Apoteker Hesti Utami, Magister Klinik Farmasi PhD dari Fakultas Farmasi Universitas Pancasila. Kemudian co-promotor yang kedua adalah Profesor Dr. Erni Juwita Nelawan, PhD, SPD, KPTI, FACP, Eva Nasim dari Fakultas Kedokteran UI. Panjang ya gelarnya. Sedangkan tim penguji ada 4 orang. Yang pertama adalah Profesor Dr. Apoteker Shirley Kumala, Magister Biomedik dari Fakultas Farmasi Universitas Pancasila. Yang kedua adalah Profesor Dr. Apoteker Dian Ratih Laksmiwati, Magister Biomedical dari Fakultas Farmasi Universitas Pancasila juga. Kemudian Profesor Dr. Renat Apoteker Denny Rahmat, MSI dari Fakultas Farmasi Universitas Pancasila. Dan Dr. Soroy Lardo, spesialis penyakit dalam, KPTI FI Nasim dari Fakultas Kedokteran Universitas Pembangunan Nasional Veteran. Sedangkan yang akan menjadi sekretaris penguji adalah Dr. Apoteker Yesi Desmiati, Magister Sains dari Fakultas Farmasi Universitas Pancasila. Maka selanjutnya proses ujian terbuka akan saya serahkan kepada Ketua Tim Penguji, Profesor Dr. Renat Apoteker Denny Rahmat, Magister Sains. Saya persilahkan. Terima kasih, Ketua Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketua Sidang, Profesor Dr. Insinyur Marsudi Wahyu Kisworo IPU. Saudara Promopendus, apakah saudara sudah siap untuk diuji pada sidang terbuka promosi doktor ini? Yang terhormat Ketua Penguji, saya siap untuk diuji. Saudara Promopendus, saya persilahkan menyampaikan ringkasan dari disertasi saudara yang berjudul Uji Klinis Ekstrak Buah Pare Momordika Charantia Lim dibandingkan kombinasi obat anti malaria standar DHP Primaquine pada penderita malaria Plasmodium falciparum tanpa komplikasi di Kabupaten Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, Indonesia, selama maksimal 15 menit. Terima kasih Ketua Penguji. Baik, yang terhormat para penguji, perkenankan saya menyampaikan ringkasan inti dari disertasi saya sebagai berikut. Disertasi saya terkait tentang uji klinis kapsul ekstrak buah pare Momordika Charantia dibandingkan dengan obat anti malaria standar DHP Primaquine terhadap penderita malaria Plasmodium falciparum di Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Baik, sebelumnya penelitian ini sudah dilakukan sejak tahun 2013, di mana studi sebelumnya itu dilakukan di Kabupaten Asahan, tepatnya di Kecamatan Sei Kepayang, di mana dilakukan studi etnofarmakologis yang didapatkan sebanyak 16 tanaman, yang salah satunya itu yang ekstrak buah pare ternyata mempunyai aktivitas anti malaria yang telah digunakan di kabupaten tersebut. Lalu selanjutnya dilakukan studi fitokimia metabolomik
dan selanjutnya dilakukan studi in silico secara komputasi, dan selanjutnya dilakukan formulasi ekstrak untuk dilakukan uji preklinik. Setelah dilakukan formulasi, maka dilakukanlah uji toksisitas akut dan toksisitas subkronik, dan didapatkan hasil ternyata cukup bagus dengan konsentrasi yang kecil. Didapatkan bahwa secara studi in vitro dan in vivo dapat menghambat pertumbuhan parasit Plasmodium falciparum. Dan selanjutnya dari studi preklinik dilakukan uji klinik fase 1 untuk melihat keamanan dan toleransi pengobatannya. Studi klinik fase 2, dan saat ini yang saya lakukan adalah studi klinis fase 3 untuk melihat dan membandingkan seberapa efektif dan keamanan dari ekstrak buah pare ini terhadap penderita malaria Plasmodium falciparum tanpa komplikasi. Metode yang dilakukan adalah uji randomized clinical trial, di mana dari penderita dilakukan randomisasi, lalu dibagi kedua kelompok, yaitu kelompok anti malaria standar DHPP dan kelompok ekstrak buah pare, di mana di kedua kelompok tersebut dilakukan uji keamanan dan efikasinya, baik keamanan adverse event yang timbul, hematologi, efek samping. Dan efikasi juga yang dilakukan pengujian, yaitu efikasi klinis, efikasi mikroskopis. Dan sebagai tambahan, efikasi juga dilihat dari sisi imunologis. Identifikasi masalah dari penelitian ini adalah kecenderungan Plasmodium falciparum yang selalu mengembangkan pola resistensinya, yang merupakan tantangan dan upaya dalam penemuan dan pengembangan terapi pengobatan anti malaria yang saat ini untuk pengobatan tradisional masih baru di Indonesia dan belum banyak dilakukan. Penemuan dan pengembangan anti malaria baru berbasis bahan alam masih belum banyak dilakukan, dan juga dari sisi efektivitas dan keamanan ekstrak Momordica charantia anti malaria saat ini belum terpenuhi. Penelitian ekstrak buah pare ini sebelumnya masih bersifat adjuvan atau tambahan, belum diketahui efektivitas sediaan tunggal. Dan uji klinis ekstrak buah pare tunggal ini dibandingkan DHPP belum pernah dilakukan. Dan juga melihat aktivitas imunomodulator ekstrak buah pare ini pada penderita Plasmodium falciparum tanpa komplikasi masih belum dilakukan. Yang menjadi permasalahan adalah apakah ekstrak buah pare tunggal ini mempunyai efikasi anti malaria yang sebanding dengan pengobatan saat ini yang telah digunakan. Dan juga untuk melihat keamanan, apakah ekstrak buah pare ini mempunyai keamanan yang sebanding dengan pengobatan standar yang ada saat ini. Dan bagaimana pengaruhnya ekstrak buah pare ini terhadap pengukuran mikroskopis, biokimia klinis, dan hematologi. Dan apakah ekstrak buah pare ini mempunyai aktivitas imunomodulator terutama pada penderita Plasmodium falciparum malaria tanpa komplikasi. Adapun tujuan umum yaitu untuk dalam rangka penemuan dan pengembangan kapsul ekstrak buah pare sebagai anti malaria pada penderita malaria Plasmodium falciparum tanpa komplikasi, dan juga untuk menganalisis keamanannya pada saat digunakan. Tujuan khusus adalah mengembangkan penelitian ekstrak buah pare sebagai anti malaria melalui uji klinis terhadap efektivitas dan keamanan pada penderita malaria Plasmodium falciparum tanpa komplikasi. Juga ingin menemukan gambaran efek imunomodulator kapsul ekstrak buah pare ini terhadap penderita malaria Plasmodium falciparum tanpa komplikasi. Manfaat penelitian dengan diketahuinya efektivitas dan keamanan kapsul ekstrak buah pare ini diharapkan ke depannya kapsul ini menjadi salah satu pilihan terapi pada penderita malaria falciparum tanpa komplikasi. Dan diharapkan juga dari penelitian ini juga memberikan bukti ilmiah bahwa kapsul ekstrak buah pare ini mempunyai keamanan yang sebanding dengan pengobatan saat ini. Juga saat ini diharapkan membantu program pemerintah dalam rangka penemuan dan pengembangan terapi pengobatan baru yang bersumber bahan baku alam Indonesia.
Hipotesis dari penelitian ini adalah ekstrak buah pare ini diharapkan mempunyai aktivitas anti malaria sebanding dengan pengobatan anti malaria standar. Ekstrak buah pare diharapkan memiliki efek skizontosidal dan efek gametosidal. Ekstrak buah pare diharapkan mempunyai aktivitas imunomodulator yang sebanding dengan DHPP pada penderita malaria falciparum tanpa komplikasi. Ekstrak buah pare mempunyai keamanan yang sebanding, dan ekstrak buah pare ini diharapkan mempunyai efek samping yang minimal sebanding dengan DHPP. Untuk uji klinis ini sudah mendapatkan persetujuan dari etik dari UIN, Fakultas Kedokteran UIN, dan juga sudah terdaftar di clinicaltrials.go. Terlampir merupakan alur penelitian di mana pada saat dilakukan penelitian, pasien dilakukan anamnesis oleh dokter, lalu berdasarkan kriteria inklusi dan kriteria eksklusi, lalu pasien diberikan nomor random untuk dilakukan pengobatan, lalu dilakukan follow up selama 28 hari. Setiap subjek itu dikontrol, dilakukan pengambilan darah dari sebelum intervensi pada saat hari 1, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, sampai hari ke-28. Efikasi standar yang dilakukan adalah berdasarkan pedoman yang ada, yaitu tidak terjadinya KPD atau kegagalan pengobatan dini, diharapkan tidak terjadi kegagalan pengobatan kasep, dan diharapkan juga tidak terjadi kegagalan angka parasit. Dan diukur juga efikasinya itu respon klinis dan parasitologis yang memadai, juga dilakukan pemeriksaan biokimia klinis, pemeriksaan imunologis, dan pengukuran keamanan. Teknik analisa data yang dilakukan adalah analisis univariat, bivariat, uji normalitas, uji T tidak berpasangan, uji Mann-Whitney, pengukuran efek samping, uji Fisher exact test, uji T berpasangan, uji Wilcoxon, untuk pengukuran sitokin, analisis intention to treat per protokol, dan juga pengukuran skala Naranjo untuk melihat efek samping yang ada. Dari hasil penelitian bahwa untuk DHPP ternyata ada 1 orang yang mengalami kegagalan pengobatan dini, 1 orang itu karena ada alergi, dan untuk ekstrak buah pare ini ternyata ada 3 orang yang mengalami KPK. Untuk kegagalan pengobatan kasep dari kedua kelompok itu tidak ada kegagalan. Dari karakteristik distribusi itu untuk laki-laki dan perempuan itu sebanding sama, dan usia itu lebih 18 sampai 60 tahun, dan kebanyakan itu usia pendidikannya itu rendah, hanya sedikit yang berpendidikan SMA, dan pekerjaan itu lebih banyak bertani. Dari hasil pengukuran bahwa ternyata di sana itu sudah beradaptasi untuk pasiennya itu, jadi tidak adanya trias malaria yang seperti kita ketahui bahwa malaria itu mempunyai klinis seperti trias malaria, demam, dan di sini ternyata hanya sedikit yang mengalami demam. Dan hasil dari studi bahwa kejadian yang tidak diinginkan itu rata-rata adalah sakit kepala, mual, muntah, gangguan menggigil, berkeringat, batuk, berdebar-debar, sakit perut, diare, nyeri otot. Untuk yang panas demam sedikit. Dari gejala klinis yang ada dimulai dari follow up dari sebelum intervensi sampai H28 itu rata-rata tidak terjadi perbedaan kejadian yang tidak diinginkan. Jadi hampir rata-rata semua sama.
kedua kelompok. Dan juga dari hasil grafik juga terlihat bahwa secara total nilai rata-rata itu antara dua kelompok itu sama. Untuk penurunan grafik parasit aseksual bahwa memang masih superior DHPP ini dibandingkan dengan ekstrak MC, karena seperti kita ketahui bahwa DHPP itu masih sudah merupakan senyawa kimia murni, sedangkan ekstrak MC masih terdapat bermacam-macam senyawa. Untuk yang terjadi perbedaan itu terjadi pada hari pertama dan hari kedua. Untuk selanjutnya hari ke-7 sampai hari ke-28 itu hilang parasit yang ada dalam tubuh penderita. Untuk grafik penurunan gametosit secara rata-rata secara analisis itu tidak ada perbedaan dalam penurunan gametosit. Meskipun dalam standar pedoman anti pengukuran parasit untuk gametosit tidak dilakukan pengukuran jadikan standar, namun hal ini perlu dilakukan juga sebagai bentuk dalam pencegahan penularan malaria. Untuk efikasi secara intention to treat itu kelompok DHPP itu masih lebih unggul sekitar 94,44%, sedangkan ekstrak buah pare itu sebesar 83,33%. Untuk pengukuran kimia darah, kimia klinis secara keseluruhan itu pada saat sebelum intervensi hari ke-14 dan hari ke-28 itu tidak ada perbedaan antara kedua jenis kelompok. Dan terlihat bahwa ada perbaikan dari nilai glukosa itu yang cukup baik, terutama pada ekstrak buah pare. Dari pengukuran sitokin untuk sitokin TNF-alfa itu di kedua kelompok pengobatan itu tidak ada perbedaan, baik sebelum dan pre dan post, tidak ada perbedaan di antara kedua kelompok. Dari hasil pengukuran dengan Fisher Exact bahwa kedua kelompok tersebut ternyata ada berhubungan dengan penurunan parasit yang berhubungan juga dengan pengukuran sitokin. Untuk TNF-alfa itu untuk ekstrak buah pare itu ternyata ada kecenderungan mempunyai sifat untuk penurunan TNF-alfa lebih baik dibandingkan dengan DHPP. Kemungkinan ke depan bisa merupakan salah satu kandidat untuk pengobatan untuk anti malaria berat. Untuk pengukuran sitokin interferon gamma terlihat memang ada perbedaan pre dan post pada kelompok kedua DHPP itu ternyata lebih baik dalam penurunan sitokin interferon gamma pada DHPP dibandingkan dengan ekstrak buah pare. Dan ini dari grafik terlihat bahwa ada hubungan antara penurunan interferon gamma dengan penurunan parasit. Dan di sini terlihat bahwa kelompok DHPP itu lebih baik dalam penurunan interferon gamma. Dari hasil penelitian ini bahwa ekstrak buah pare mekanisme kerja yang melalui jalur sitokin bahwa ekstrak buah pare itu meningkatkan sitokin pro-inflamasi yang salah satunya itu interleukin 10, di mana menstimulasi dari sel natural killer dalam tubuh penderita, juga menginhibisi dari sitokin TNF-alfa sehingga turun, dan menginhibisi juga dari sel T CD8 sehingga terjadi penurunan pada interferon gamma, dan selanjutnya terjadi perbaikan klinis dari penyakit. Dari gejala-gejala yang timbul bahwa secara keseluruhan
dari mulai H3, H7 sampai H14 itu di antara kedua kelompok tidak ada perbedaan. Juga dalam pengukuran kadar hemoglobin itu juga tidak ada perbedaan. Nah, yang menarik pada pengukuran trombosit itu ternyata di kedua kelompok itu terjadi peningkatan dari nilai trombosit baik kelompok DHPP maupun ekstrak buah pare. Dari pengukuran skala Naranjo untuk pengukuran efek samping bahwa dari kedua kelompok itu yang kemungkinan besar menyebabkan efek samping itu adalah efek samping mual dan muntah. Dan ditemukan bahwa pada DHPP, kelompok DHPP itu terjadi alergi yang tidak ditemukan pada kelompok ekstrak buah pare. Dapat disimpulkan bahwa pengobatan kapsul ekstrak buah pare itu mempunyai efikasi dalam menurunkan parasit aseksual terhadap penderita malaria falciparum tanpa komplikasi dengan nilai intensitas sebesar 83,3%, sedangkan DHPP sebesar 94,44%. Kedua kelompok mempunyai efek imunomodulator yang masing-masing mempunyai karakteristik dalam penurunan sitokin interferon gamma untuk DHPP, sedangkan kelompok ekstrak buah pare mempunyai kecenderungan untuk menurunkan sitokin TNF alpha. Efek samping yang timbul dalam pengukuran skala Naranjo ini adalah efek samping mual dan muntah, sedangkan DHPP terdapat alergi. Saran, ke depan diperlukan adanya penelitian lebih lanjut mengenai penyesuaian dosis, terutama untuk kecepatan dalam eliminasi parasit, terutama pada ekstrak buah pare. Dan juga untuk kedepannya jika ingin dilakukan produksi untuk pemasaran, diperlukan ketersediaan bahan baku yang lebih banyak. Perlu penelitian lebih lanjut terkait dengan profil farmakokinetik dan farmakodinamik ekstrak buah pare, terutama pada penderita malaria falciparum tanpa komplikasi. Juga selanjutnya ke depan perlu dilakukan penelitian acupan pada ekstrak buah pare sebagai terapi kombinasi pada penderita malaria falciparum tanpa komplikasi. Demikian paparan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya persilakan penyanggah pertama, yaitu yang terhormat Profesor Dr. Apoteker Shirley Kumala, M.Biomed, untuk mengemukakan pertanyaan atau sanggahannya. Terima kasih. Saudara Dian, sudah sampai ke tahap akhir. Ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Pertama, Anda menggunakan ekstrak dari Morinda alasan kemudian ke depannya dan saat ini yang Anda lakukan dan yang terakhir pada pengobatan ini kan belum semua oleh karena itu Anda akan melanjutkan hasil dari produk ini ke daerah lain. Ada rencana lain ke depan.
ke depan apa yang akan dikembangkan? Pada saat kami melakukan penelitian, ternyata di sana itu banyak kasus anak-anak dan ibu hamil. Dan ke depan bisa saja ekstrak buah pare ini bisa saja dikembangkan dalam bentuk sediaan yang bervariasi, Prof. Bisa dalam bentuk sirup atau bentuk lainnya. Tapi tentu hal ini perlu dilakukan penelitian selanjutnya. Ke depan yang akan dilakukan profil farmakokinetik yang saat ini belum dilakukan, dan juga perlu ke depan itu diharapkan dari hasil uji klinis ini bisa dilakukan masukkan ke dalam formularium fitofarmaka. Jadi kedepannya diharapkan ekstrak buah pare ini masuk ke dalam salah satu formularium fitofarmaka yang sebenarnya itu masih sedikit ya untuk formularium fitofarmaka yang masih banyak perlu dikembangkan obat-obat tradisional yang ada di Indonesia. Mungkin itu jawaban saya, Prof. Terima kasih. Saya persilahkan penyanggah kedua, yaitu yang terhormat Profesor Dr. Apoteker Dian Ratih Laksmi Tawati M. Biomed untuk mengemukakan pertanyaan atau sanggahannya. Terima kasih Ketua Penguji. Pertama kali saya mengucapkan selamat kepada Promovendus Pak Dian Yudi atas pencapaiannya, terutama kerja kerasnya. Kerja kerasnya terutama pada saat di lapangan, yaitu di Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, yang tentu saja jauh dari kesehariannya bekerja dan di rumah ya. Jadi itu di lahan yang baru bagi Promovendus. Dari pengkondisian di lapangan, kemudian ambil data, kemudian analisis data sampai tadi ada prediksi mekanisme kerja yang melibatkan sitokin juga. Penelitian ini dilakukan untuk mendukung program pemerintah, terutama di kemandirian farmasi ya, di mana momor Dika Carantika yang tadi disebut buah pare ini awalnya hanya berupa komponen jamu, kemudian terlihat ada keinginan untuk menjadikan sebuah fitofarmaka ya. Dan sebenarnya kalau dibaca dari disertasi dan ujian-ujian yang lalu, terlihat bahwa ini adalah bagian dari penelitian promotor. Beliau, saya juga mengamati beliau ini konsisten ya, meneliti tentang buah pare dari tahun-tahun yang lalu. Kemudian sekarang tahap uji klinis yang kemudian membawa nama Anda untuk masuk ke dalam timnya. Nah, ini sesuai dengan program Kemenkes tentunya ya, di mana Anda Promovendus ini adalah bagian dari Kemenkes. Pada suatu ketika nanti, pada saat Anda telah menjadi seorang dokter dan kembali lagi ke instansi Kemenkes, yang saya dengar Promovendus ini di Kemenkes itu di bagian urusan haji ya. Kemudian terinspirasi dengan penelitian ini dan ingin menemukan atau meningkatkan jumlah fitofarmaka untuk meningkatkan stamina fisik haji, pasti menjalani konsep penemuan fitofarmaka macam yang Promovendus lakukan dalam rangka disertasi doktor ini. Bisakah dijelaskan kembali bagaimana konsep besar penemuan herbal yang nantinya ditujukan untuk menjadi fitofarmaka? Itu bisa menangkap pertanyaan
saya yang pertama itu. Kemudian yang kedua, saya berpikir bahwa Promovendus mencari obat anti malaria. Kita tahu bersama bahwa kina adalah obat malaria yang sudah lama kita kenal dan terkenal juga dengan kepahitannya yang sangat pahit. Ya. Kemudian Promovendus bersama tim promotor mengangkat buah pare yang juga kita kenal sebagai buah atau sayuran yang pahitnya minta ampun ya, seperti itu. Nah, apakah ada hubungan antara level pahit atau kandungan zat pahit terhadap kemampuan bahan tersebut sebagai anti malaria? Mungkin bisa dijawab berdasarkan review literatur atau jurnal lain yang Promovendus pernah baca. Demikian 2 pertanyaan, silahkan dijawab. Baik, terima kasih. Yang terhormat Profesor Dr. Apoteker Dian Ratih Laksmitawati MBiomed, perkenankanlah saya untuk menjawab pertanyaan sebagai berikut. Konsep dasar dari fitofarmaka ada standar-standar khusus yang harus dilakukan. Yang dalam hal ini persyaratan di BPOM itu sudah ada, Prof. Jadi harus melalui tahapan-tahapan tersebut. Nah, untuk fitofarmaka dalam rangka pemasaran harus ada diujikan kembali. Dari aturan yang ada bahwa itu harus dilakukan penelitian lanjutan terkait dengan fitofarmaka yang akan dilakukan untuk proses pemasaran. Nah, sebelumnya untuk konsep besar yang ingin saya lakukan, diharapkan bahwa hasil dari penelitian saya ini menjadi salah satu pemikiran untuk dimasukkan salah satu ke dalam formularium fitofarmaka. Yang tentu di dalam formularium ini ada tim yang terlibat di Kementerian Kesehatan yang akan mengkaji kembali hasil dari uji klinis ini. Dan diharapkan hasil ini membuka tabir untuk masuknya tanaman Asia tropis asli Indonesia ke dalam formularium fitofarmaka ini. Terkait dengan sumber zat pahit sebagai pengobatan, dari beberapa literatur yang pernah saya baca, ternyata ada hubungan antara semua tanaman yang mengandung zat pahit. Dan seperti kita ketahui bahwa kemampuan tanaman yang zat pahit tersebut, bagian dari tanaman tersebut sebagai proteksi diri terhadap dari gangguan adanya seperti serangga atau tanaman lainnya. Nah, ini yang zat pahit ini yang masih merupakan tabir yang perlu kedepannya kita buka. Seperti itu, Prof. Jawaban saya. Terima kasih. Cukup, Ketua Sidang. Baik, terima kasih. Selanjutnya, sebagai penyangga ketiga, saya akan mengemukakan pertanyaan atau sanggahan saya. Bagaimana strategi yang harus diambil agar memperkuat posisi fitofarmaka sehingga bisa langgeng dan laku di pasaran dan menjadi obat utama untuk penyakit-penyakit berat, baik dari aspek teknologi farmasi maupun farmakogenomik. Satu saja, terima kasih. Yang terhormat Profesor Dr. Renat Apoteker Deni Rahmat MSI, perkenankanlah saya untuk menjawab pertanyaan sebagai berikut. Terkait dengan ekstrak buah pare ke depan, salah satu strategi saya sebagai peneliti itu adalah melakukan advokasi dan kolaborasi dengan berbagai stakeholder yang ada. Dari unsur perizinan dari Badan POM, dari unsur Kementerian Kesehatan, dari unsur komunitas berbasis masyarakat, dari unsur direktorat yang terkait menangani malaria,
dari unsur akademisi itu harus terlibat secara komprehensif. Dimulai dari masuknya ekstrak buah pare ini sebagai fitofarmaka untuk formularium merupakan salah satu langkah awal dalam penggunaan dan pemakaian ekstrak buah pare ini dalam kasus malaria Plasmodium falciparum tanpa komplikasi. Juga tidak lupa kita juga berkolaborasi dengan industri yang tidak kalah pentingnya, industri yang merupakan garda terdepan dalam melakukan promosi ke para ujung tombak di pelayanan kesehatan di timur. Dan juga tidak kalah pentingnya peran kader. Kader dari malaria yang pada saat saya penelitian bahwa peran kader itu sangat efektif dan membantu. Mereka melakukan proses penemuan dan langsung melakukan pengobatan pada saat terjadinya kasus malaria. Dan ini memerlukan juga proses edukasi kepada para kader-kader yang ada di daerah timur sana. Demikian, Prof. Jawaban saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya puas dengan jawaban Promo Pendus. Saya persilahkan penyangga keempat, yaitu Dr. Soroy Lardo, spesialis penyakit dalam KPTI Pinasim, untuk mengemukakan pertanyaan atau sanggahannya. Saudara Promovendus, ada 3 pertanyaan terkait dengan disertasi saudara. Pertama, penelitian ini sangat bermanfaat atau multi manfaat, baik itu di lingkungan masyarakat maupun juga justru di TNI. Jadi saya akan bertanya dari perspektif kesehatan militer. Jadi di TNI itu problematika penyakit malaria itu sudah berkelanjutan ya sejak banyaknya operasi militer perang maupun operasi militer selain perang. Dan itu menyebabkan tingginya angka morbiditas dan mortalitas prajurit yang bertugas di daerah operasi. Pertanyaan pertama adalah disertasi hasil penelitian saudara kalau ditinjau dari 3 aspek mau dijawab. Pertama, dari tinjauan strategi kemandirian fitofarmaka berdasarkan ketersediaan bahan alam. Kedua, tinjauan manajemen integrasi malaria. Jadi ada profilaksis, terapeutik, dan manajemen lingkungan. Jadi tidak bisa terlepas dari 3 aspek tersebut. Kemudian tinjauan pengembangan model terkait dengan infeksi klinis dan komunitas. Jadi ajuvan ini nanti bagaimana pengembangannya baik secara klinis, misalnya di rumah sakit atau di komunitas. Pertanyaan kedua, penelitian ini adalah penelitian RCT yang melingkupi perlakuan 2 kelompok dengan evaluasi imunologis, keamanan, dan efikasi, serta perangkat penelitian yang mendukung. Kemudian adanya intervensi obat berbasiskan DOTS, kemudian adanya validasi kontrol oleh subjek, dan adanya pemeriksaan TNF alpha untuk melihat imunitas dan evaluasi kesembuhan. Pertanyaannya adalah mohon dijelaskan dengan tahapan uji klinis yang sudah dilakukan terkait dengan reliabilitas dan validitas sebagai relevansi penelitian saat ini dan nanti ke depannya. Pertanyaan ketiga, kesimpulan dan saran penelitian. Kalau saya simak, kata kuncinya itu MC membuktikan memiliki kontribusi klinis. Jadi menghilangkan demam, kontribusi laboratorium, zero parasitemia, dan kontribusi komunitas. Jadi ini mungkin juga sebagai carrier malaria.
jika dijadikan adjuvan pada terapi kombinasi DHPP. Dan ini sangat bermanfaat sebenarnya kalau nanti bisa diberdayakan untuk para prajurit, baik itu bertugas di dalam negeri atau di luar negeri ya, yang setiap tahun harus berangkat ke Afrika. Jadi langkah apa yang selanjutnya akan dilakukan Provendus terhadap ekstrak MC yang nantinya menjadi salah satu strategi tata kelola malaria? Saya kira itu ada 3 pertanyaan ya, mudah-mudahan bisa dijelaskan. Terima kasih. Terhormat Dr. Soroy Lardo, SPPD KPTI Finasim, perkenankanlah saya untuk menjawab pertanyaan sebagai berikut. Terkait dengan strategi kemandirian ketersediaan farmasi, memang menjadi PR besar jika hal ini akan dilakukan proses pemasaran. Dalam hal ini kami sebagai peneliti dan promotor sudah melakukan penjajakan dengan salah satu industri yang berniat ingin menambah menambah manfaat untuk kasus malaria. Yang sebelumnya untuk Momordika caranthea ini untuk diagnosis diabetes. Nah, ini ada pengembangan untuk diagnosis untuk malaria dan diharapkan ke depan bahwa industri pihak industri ini berniat untuk melakukan proses produksi untuk menjamin ketersediaan bahan baku jika proses pemasaran nanti akan dilakukan. Yang tentu hal ini juga diperlukan penelitian lanjutan seperti untuk Badan POM itu ada aturan persyaratan yang harus dilalui. Jadi diperlukan kembali untuk penelitian selanjutnya. Untuk terkait dengan tujuan dari infeksi klinis dan rumah sakit, salah satu strategi dari penelitian ini adalah kami mengadvokasi, juga diharapkan ke depan mengadvokasi dari seluruh stakeholder yang ada, dari Badan POM, dari Kementerian Kesehatan, dari akademisi dan komunitas. Kami melakukan edukasi dan promosi terkait dengan pengobatan ini, terkait dengan pengobatan tradisional yang salah satunya ini adalah menggunakan ekstrak buah pare. Dan diharapkan ke depan untuk proses profilaksis dan pengobatan untuk terutama pada TNI yang menjadi ujung tombak pada saat melakukan operasi, itu bisa digunakan sebagai profilaksis maupun untuk proses pengobatan. Dan seperti kita ketahui juga bahwa saat ini untuk vaksin malaria itu baru sudah dilakukan uji klinisnya, yang tentu dalam hal ini sebagai penelitinya itu Prof. Erni, saya belum tahu sampai sejauh mana untuk vaksin malaria ini untuk diujikan pada orang dewasa. Namun pada saat ini untuk vaksin malaria untuk yang baru disetujui oleh WHO adalah vaksin malaria untuk anak-anak. Dan langkah ke depan kontribusi untuk komunitas diharapkan nanti ke depan ada semacam pengabdian kepada masyarakat. Salah satu contoh kecilnya di daerah-daerah endemis malaria seperti daerah timur, daerah Papua, daerah Maluku atau daerah Nusa Tenggara Timur lainnya. Mungkin itu jawaban dari saya, Dr. Soroy Lardo. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya persilahkan penyanggah kelima, yaitu yang terhormat Profesor Dr. Erni Juwita Nelwan, PhD,
spesialis penyakit dalam KPTI FACP Finasim, untuk mengemukakan pertanyaan atau sanggahannya. Terima kasih kepada Ketua Penguji. Pertama saya ingin mengucapkan selamat pada Promovendus atas pencapaiannya pada pagi hari ini. Izinkan saya ingin mengajukan 2 pertanyaan terkait dengan penelitian yang telah dilakukan. Bagaimana kita ketahui bahwa pengobatan malaria itu sifatnya adalah radical cure, dan radical cure ini sangat berkaitan dengan adanya 2 fase yang berbeda dari parasit malaria, yaitu fase seksual dan fase aseksual. Dan kalau kita lihat dari uji klinik yang telah dilakukan ini, maka pengobatan terhadap fase aseksual, yaitu sporozoid, kelihatannya memang cukup menjanjikan. Jadi boleh dikatakan tidak inferior terhadap obat standar yang saat ini sedang kita gunakan sebagai obat malaria. Tetapi bagaimana menurut Promovendus dari hasil penelitian yang telah dilakukan ini, dampak atau pengaruhnya terhadap fase seksual, yaitu gametosit? Karena kalau kita bicara pengobatan Plasmodium falciparum, sebenarnya fokus utama untuk pasien adalah di fase aseksualnya. Tapi kalau melihat dari hasil penelitian ini, bagaimana terhadap gametosit atau fase seksual dari parasit Plasmodium falciparum? Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, tentunya dari satu hasil penelitian kita ingin kemanfaatan yang lebih luas, tidak hanya menilai di grup yang kecil atau kelompok yang diujikan, tapi kepada grup yang lebih besar, dalam artian generalisasi dari hasil penelitian ini. Nah, kalau secara konkret yang akan dilakukan selanjutnya setelah ada hasil ini itu apa saja, dan mungkin bisa dijelaskan kendala atau hal-hal yang dalam hal ini masih harus diperbaiki atau dioptimalkan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Saya rasa 2 pertanyaan itu. Terima kasih. Yang terhormat Profesor Dr. Erni Juwita Nialwan PhD SPPD KPTI FACP Finasim, perkenankanlah saya untuk menjawab pertanyaan sebagai berikut. Terkait dengan penelitian saya terhadap gametosit, hasil penelitian membuktikan bahwa ada kecenderungan ekstrak buah pare ini dapat mempunyai dampak terhadap eliminasi gametosit. Yang seperti kita ketahui bahwa hasil dari riset-riset sebelumnya, jurnal sebelumnya, bahwa memang saat ini masih oleh Primaquine untuk eliminasi parasit seksual ini. Nah, belum ada gantinya yang lain. Nah, diharapkan dengan hasil penelitian ini, ekstrak buah pare bisa dijadikan salah satu pilihan terapi untuk eliminasi gametosit ini, atau bisa dikombinasikan dengan Primaquine, di mana menurut literatur yang saya baca bahwa untuk gametosit ini cukup sulit Primaquine ini dalam mengeliminasi gametosit. Menurut studi itu bisa sampai kurang lebih 72 hari, bahkan ada yang lebih, tergantung dengan kondisi dari si penderita tersebut. Terkait dengan langkah konkret yang dilakukan, diharapkan penelitian ini menjadi sumber informasi bagi para pemangku kebijakan, terutama yang terkait dengan pengambilan keputusan malaria, terutama dalam untuk pengobatan malaria. Dalam hal ini di Kementerian Kesehatan terdapat di Direktorat Penyakit Menular, yang diharapkan ke depan kami ingin melakukan suatu audiensi dengan pihak
di Kementerian Kesehatan, dan juga untuk proses produksi dan ketersediaan bahan baku, kami juga ingin melakukan audiensi ke depannya dengan pihak dari Badan POM, langkah-langkah selanjutnya dalam peningkatan untuk pengembangan untuk kasus pengobatan dalam malaria falciparum tanpa komplikasi ini. Mungkin itu jawaban dari saya, Prof. Erni. Terima kasih. Terima kasih, dari saya cukup. Baik, terima kasih. Saya persilahkan penyangga ke-6, yaitu yang terhormat Apoteker Hesti Utami Ramadhaniati, M.Clin, Pharm, PhD, untuk mengemukakan pertanyaan atau sanggahannya. Baik, terima kasih Ketua Penguji. Promovendus dalam pengembangan obat baru ya. Selain aspek efikasi, kita juga memperhatikan aspek safety. Nah, dalam penelitian ini, Promovendus menggunakan tool ya, Naranjo Scale, untuk mengevaluasi efek samping obat. Kira-kira bagaimana Promovendus bisa memvalidasi hasilnya? Karena dalam penelitian ini hanya melibatkan 2 reviewer ya untuk asesmen evaluasi, yaitu peneliti dan perawat. Itu yang pertama, karena di sana tidak ada partisipasi dari profesi dokter. Kemudian yang kedua, apakah ada perbedaan dalam pendekatan pharmacovigilance antara obat yang dikembangkan dari obat herbal dan obat sintetis? Demikian. Yang terhormat Apoteker Hesti Utami Ramadhaniati, Magister Clin Pharm, PhD, perkenankanlah saya untuk menjawab pertanyaan sebagai berikut. Memang salah satu kendala di daerah timur itu adalah kekurangan tenaga dokter. Pada saat saya melakukan penelitian, kami berbagi tugas antara tim dokter dengan tim peneliti yang ada. Nah, untuk terkait dengan pengujian tools efek samping menggunakan skala Naranjo, memang kami hasil dari pengukuran tersebut kami diskusikan kembali hasilnya dengan dokter yang ada yang bertugas, dan juga kami validasi kembali dengan literatur, jurnal, dan pedoman-pedoman yang ada yang terkait dengan efek samping akibat penggunaan obat DHPP maupun penggunaan obat ekstrak buah pare ini. Jadi kami validasi kembali dengan dokter ya bertugas setelah melakukan ke lapangan, dan juga kami validasi dengan literatur yang ada. Untuk farmakovigilan terkait dengan sintesis untuk fungsi keamanan, memang ini menjadi salah satu concern dalam pengobatan ya. Hampir semua pengobatan seluruhnya itu memang aspek keamanan farmakovigilan itu merupakan prioritas utama. Nah, untuk terkait dari sisi keamanan, Badan POM sebenarnya sudah ada aturan yang menstandarisasi terkait dengan hal ini. Tidak sepengetahuan dan sepemahaman saya itu untuk farmakovigilan sintetis dan baik, dan juga untuk obat tradisional itu sebenarnya tidak ada perbedaan. Dan yang saya baca dan saya pahami bahwa terkait dengan efek samping terutama untuk pelaporan-pelaporan tersebut, dan juga penggunaan yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan, itu sebenarnya standar SOP-nya itu sudah harus dilakukan pelaporan. Nah, terkait dengan hal ini, pelaporan mungkin dari yang sudah ada yang saya pernah coba kaji dan saya pernah diskusi, bahwa pelaporan terkait dengan efek samping ini di fasilitas pelayanan kesehatan itu masih jarang dilakukan.
Nah, ini merupakan tantangan tersendiri bagi para pemangku kebijakan terkait pelaporan dari farmakovigilan ini. Mungkin itu jawaban dari saya, Ibu. Terima kasih. Sudah cukup. Baik, terima kasih. Saya persilakan penyanggah ketujuh, yaitu yang terhormat Profesor Dr. Apoteker Syamsuddin M. Biomed untuk mengemukakan pertanyaan atau sanggahan. Terima kasih Ketua Penguji. Sebelumnya saya mengucapkan selamat ya kepada Promovendus yang telah setelah sampai untuk sidang terbuka dan sebentar lagi semoga meraih gelar doktor ya di bidang farmasi. Nah, ini pengembangan ekstrak buah pare Momordica carantia sebagai obat anti malaria ini kan sebetulnya sudah dilakukan sejak lama ya, sejak tahun 2016 ya. Jadi dimulai dengan penelitian secara etnofarmakologis ya di daerah Sekepayang di daerah Sumatera Utara, yaitu menyebarkan kuesioner pada penduduk di sekitar tentang tanaman-tanaman yang digunakan sebagai anti malaria. Kemudian mengumpulkan tanaman, kemudian melakukan ekstraksi, kemudian melakukan studi fitokimia, isolasi senyawa bioaktif yaitu momordisin, kemudian melakukan analisis studi docking ya, analisis docking sampai uji praklinis ya, uji praklinis yaitu melakukan pengujian uji toksisitas, uji in vitro maupun uji in vivo. Kemudian tadi juga Promovendus menjelaskan bahwa sudah ada uji atau observasi klinis sebelumnya ya, yaitu di daerah Manokwari. Jadi di sana kita setelah melakukan observasi klinis daripada ekstrak buah pare pada kelompok pasien yang terinfeksi Plasmodium falciparum dengan Plasmodium vivax ya. Kemudian dilanjutkan dengan di daerah Sumba Barat Daya yang saudara Promovendus lakukan. Nah, pertanyaan saya, dapatkah saudara Promovendus menjelaskan ya perbedaan metode analisis yang digunakan pada saat observasi klinis di daerah Manokwari dengan di daerah Sumba Barat Daya? Kemudian yang kedua, apa harapan dan tantangan dari pengembangan ekstrak buah pare ini ke depannya sebagai anti malaria? Itu saja pertanyaan saya. Yang terhormat Profesor Dr. Apoteker Syamsuddin M. Biomed, perkenankanlah saya untuk menjawab pertanyaan sebagai berikut. Metode observasi yang berbeda antara dengan di Manokwari dan di Sumba Barat Daya. Untuk yang di Manokwari, seperti yang saya pahami dan saya baca bahwa metode yang digunakan itu RCT double blind. Jadi peneliti tersebut tidak mengetahui obat yang diberikan kepada pasien tersebut. Jadi ada pihak ketiga yang dilakukan. Nah, berbeda dengan yang di Sumba Barat Daya, di mana metode yang digunakan masih randomized tapi lebih ke arah single blind. Karena kami melakukannya dengan jumlah yang sedikit, jadi tidak bisa melakukan dengan pihak ketiga. Yang memerlukan tentu dalam randomized double blind ini memerlukan sumber daya SDM dan peralatan yang lebih banyak. Nah, pada saat saya melakukan hal tersebut, saya memerlukan strategi khusus bagaimana metode ini tetap valid, namun penelitian ini tetap berjalan dengan baik. Kedepan harapan dari hasil penelitian ini, ekstrak buah pare diharapkan bisa masuk salah satu kandidat fitofarmaka di dalam formularium fitofarmaka. Dan juga ke depan diharapkan ekstrak buah pare ini mempunyai pengembangan untuk indikasi diagnosis untuk malaria yang sebelumnya sudah ada indikasi untuk diabetes, dan diharapkan peluang ini bisa diambil oleh industri, terutama industri untuk dilakukan proses produksi pemasaran terutama untuk di daerah-daerah timur. Yang seperti kita ketahui bahwa
anti malaria standar ini, DHPP ini merupakan masih impor bahan bakunya, dan juga proses tender yang memerlukan waktu yang tidak sedikit, dan di situ ada lead time yang ditemukan oleh peneliti bahwa di sana itu tingkat kepatuhan masyarakat dalam konsumsi obat itu sangat rendah. Akses ke fasilitas kesehatan cukup sulit. Ekstrak buah pare ini bisa merupakan salah satu salah satu pilihan terapi untuk anti malaria pada penderita malaria Plasmodium falciparum. Mungkin itu Prof jawaban dari saya. Terima kasih. Cukup, saya puas dengan jawabannya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, kami serahkan kepada Ketua Sidang untuk mengajukan pertanyaan dan melanjutkan sidang terbuka. Terima kasih, Saudara Ketua Penguji. Saudara Promovendus, pertama saya ucapkan selamat sudah sampai di tahap akhir dari proses pendidikan S3 di Universitas Pancasila. Yang kedua juga saya ucapkan selamat karena memang kajian-kajian terhadap fitofarmaka ini memang diperlukan di negara kita. Konon kabarnya negara kita ini punya lebih dari 10.000 tanaman yang bisa menjadi bahan obat, tetapi selama ini agak terabaikan. Namun yang ingin saya tanyakan adalah salah satu problem di dalam fitofarmaka adalah standarisasi terhadap bahan baku. Pare sendiri ada berbagai macam ya, paling tidak ada pare kodo, ada pare gajah, ada pare hutan, dan macam-macam. Nah, apakah variasi pare ini juga nanti akan berpengaruh kepada yang diekstrak ini? Karena saya tidak tahu yang diekstrak apanya gitu. Kemudian yang kedua adalah pare ini meskipun pare yang sama, karena dia ditanam di lokasi yang berbeda, menyerap zat hara yang berbeda, bisa saja zat bioaktifnya berbeda, atau paling tidak kadarnya berbeda. Nah, ini berbeda dengan obat sintetik. Kalau obat sintetik karena kita buat di laboratorium, maka kita bisa yakinkan kadar-kadar komponen kimianya itu pasti gitu ya. Tapi kalau dari alam kan tidak. Nah, kira-kira Saudara Promovendus punya ide nggak untuk menangani masalah standarisasi dari bahan bakunya? Silakan. Baik, terima kasih. Profesor, terima kasih. Izinkan saya menjawab pertanyaan bahwa memang Prof, untuk variasi dari pare ini secara literatur dan secara yang saya baca, yang pahami, memang bervariasi, Prof. Nah, ini dalam hal ini mungkin bisa saja untuk dilakukan penelitian terkait dengan ragam dari variasi pare ini, karena cukup banyak ragam variasi pare ini. Nah, kemungkinan ke depan bisa saja dilakukan penelitian lanjutan terkait dengan penelitian variasi pare dan kandungan zat aktifnya. Apakah setiap variasi ini mempunyai spesifik tertentu, kandungan tertentu yang persentasenya tentu berbeda antara satu dengan yang lainnya. Terkait standarisasi, memang untuk standarisasi bahan baku sebelum proses pemasaran memang sangat penting dilakukan. Nah, perlu Profesor ketahui bahwa ini sudah sebenarnya sudah dilakukan uji standarisasi ya. Sebenarnya yang saya baca dan saya pahami sudah pernah dilakukan standarisasi, dan ekstrak ini sebenarnya sudah mendapatkan label halal dari MUI, yang tentu ini merupakan salah satu peluang dari industri untuk melakukan proses pemasaran, terutama untuk indikasi malaria. Dan tentu malaria ini tidak terjadi hanya di Indonesia saja. Proses ini juga, ekstrak ini bisa dilakukan ekspor ke negara-negara seperti Afrika atau negara-negara endemis lainnya di luar negeri.
Mungkin itu Prof, jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Promovendus. Saya kira ujian telah berakhir dan selanjutnya kami anggota sidang akan rapat untuk menentukan penilaian dan hasil sidang hari ini. Karena itu sidang hari ini saya skors dulu untuk beberapa saat. Ujian telah selesai. Tim penguji promosi doktor Fakultas Farmasi Universitas Pancasila akan mengadakan sidang tertutup selama 15 menit. Hadirin dimohon berdiri. Tim penguji meninggalkan ruangan. Promovendus dipersilakan meninggalkan podium. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Hadirin yang terhormat, kami mohon untuk dapat tertib dalam menjalankan, karena sebentar lagi sidang akan kami lanjutkan. Kami mohon perhatiannya kepada seluruh hadirin untuk dapat menjaga ketertiban, karena acara sidang akan kami lanjutkan kembali. Terima kasih. Hadirin yang terhormat, sidang akan dilanjutkan kembali. Hadirin dimohon berdiri. Tim penguji promosi doktor Fakultas Farmasi Universitas Pancasila memasuki ruang sidang. Promovendus memasuki ruang sidang. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Kepada ketua sidang, dipersilakan untuk melanjutkan sidang kembali. Sidang terbuka promosi Doktor Fakultas Farmasi Universitas Pancasila. Skorsing saya cabut dan sidang saya buka kembali. Saudara Promovendus Dian Yudianto, kami telah mempelajari 3 hal. Yang pertama adalah disertasi yang saudara ajukan, serta memperhatikan pula pembelaan saudara atas pertanyaan para penguji pada sidang tadi. Kemudian yang kedua adalah laporan dari promotor mengenai perkembangan keahlian saudara. Dan yang ketiga adalah laporan ketua program studi mengenai hasil perkuliahan serta ujian proposal, ujian tertutup, serta ujian promosi hari ini. Berdasarkan itu semua, anggota sidang memutuskan untuk menetapkan saudara Dian Yudianto
dengan nomor pokok mahasiswa 541 923 1004. Ini lulus apa nggak lulus ya tulisannya? Oh, salah coret ini katanya. Saudara dinyatakan lulus dengan IPK 3,92 dan predikat dengan pujian. Untuk itu, saya persilahkan saudara doktor, sekarang sudah dokter ya, tadi belum ya. Sekarang sudah dokter ya. Dokter Apoteker Dian Yudianto, Magister Kesehatan, untuk menyampaikan kesan dan pesannya. Curhat juga boleh kepada siapa dosen-dosennya yang galak-galak begitu. Mumpung ada rektor di sini, jadi gampang lah. Bisa lapor gitu. Jadi silahkan saudara Dr. Dian Yudianto untuk menyampaikan kesan dan pesannya. Terima kasih Profesor Dr. Insinyur Marsudi Wahyu Kiswono, Ibu. Terima kasih sebelumnya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan saya dengan Prof. Syam yang telah membimbing, memfasilitasi penelitian ini dan juga membuka cakrawala penelitian klinis melalui skema penelitian terapan unggulan perguruan tinggi Kemenristek Dikti. Terima kasih kepada anggota tim promotor, Apoteker Hesti Utami Ramadiniati, M.Klinpam, PhD, dan Profesor Dr. Erni Juwita Nelwan, SPPD, PhD, KPTI, yang membantu supervisi uji klinis ini serta arahan dan motivasi yang diberikan sehingga disertasi ini selesai. Sebelumnya, saya pada saat ke pandemi COVID, Prof, ini waktu itu ya Prof Erni ya, sebangku ya kita pada saat itu ya, pada saat mau bertugas ya Prof ya, sebelum jadi Prof. Nah ini, jadi ternyata jadi pembimbing saya Prof. Memang sudah suratan Prof, alhamdulillah. Terima kasih kami ucapkan kepada tim penguji Profesor Dr. Apoteker Dian Rati Laksmitawati, M.Biomed, Profesor Dr. Apoteker Ernat Deni Rahmat, MSI, Profesor Dr. Apoteker Shirley Kumala, M.Biomed, yang selalu bersemangat dalam memotivasi saya untuk cepat segera menyelesaikan studi saya. Terima kasih kepada Brigjen TNI Purnawirawan Dr. Saroyardo, SPPD KPTI Finasim, yang telah memberikan masukan dan wawasan terkait penelitian klinis malaria. Nah, Dr. Sore ini juga pernah dok ya kita tugas bareng juga ya. Alhamdulillah. Ketemu lagi Prof, dok. Mudah-mudahan kita terus dok ke depannya kita bekerja sama. Terima kasih juga kami ucapkan kepada CEO PT Natura Nuswantara Nirmala Nukleus Pharma, Bapak Edward Basilianus. Beliau saat ini tidak bisa hadir, ada kegiatan yang memfasilitasi dan mempersiapkan bahan baku dalam penelitian ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Ibu Kristi Vinotori yang membantu saya terkait dengan seluruh administrasi terkait penelitian. Mbak Tera, Mbak Mela, terima kasih yang telah membantu saya. Kepada tim R&D Nukleus Pharma, terima kasih terkait dengan penyiapan bahan bakunya. Terima kasih kepada para alumni Doktor Ilmu Farmasi Universitas Pancasila. Terima kasih juga kepada tim di Sumba Barat Daya, itu saat ini belum bisa hadir, dan juga Laboratorium Prodia Jakarta dan Laboratorium Prodia Kupang, Komite Etik FKUIN Syarif Hidayatullah. Juga tidak lupa kami sampaikan terima kasih kepada Kepala Pusat Kesehatan Haji, teman-teman di belakang, Kepala Pusat dan jajarannya. Terima kasih sudah mensupport saya yang tidak membebani saya pekerjaan banyak, alhamdulillah. Selama saya tugas. Terima kasih juga kepada tim rencana kerja operasional, Pak Abdul Hafiz, yang sudah berdiskusi terkait data. Juga Pak Iwan, terima kasih Pak, udah nganterin saya bolak-balik ke FKUIN. Terima kasih kepada orang tua saya, Bapak Dr. Andes Didi Tarmedi, MM, Ibu Juarsi Juaria, SPD, istri saya, Nasirus Dwianti Sanjaya, STP, dan anak saya, Raya, dan Atta, terima kasih. Dan juga
keluarga besar almarhum Bapak Wiharta, Ibu Yayat, terima kasih sudah hadir. Ibu Eti, terima kasih. Dan seluruh almarhum, keluarga almarhum Bapak Wong Sanjoyo yang telah mensupport saya secara moral dan material sehingga disertasi saya ini selesai. Demikian, terima kasih kesan dan pesan saya. Baik, terima kasih Saudara Promovendus atas, Saudara Doktor, sudah nggak Promovendus lagi ya, Saudara Doktor Dian Yudianto atas kesan dan pesannya. Di sini kalau sidang tuh nggak pakai nangis-nangis ya, biasanya kalau kesan pesan itu pakai nangis-nangis. Tapi bahagia hari ini ya. Nanti saya masukkan ke protokol. Jadi saya ucapkan selamat kepada Saudara Dr. Dian Yudianto. Saudara adalah dokter ke-18 dari Fakultas Farmasi. Selamat mengaplikasikan ilmunya nanti, pengetahuannya. Indonesia membutuhkan sekali ahli-ahli di bidang kesehatan, khususnya obat-obatan, agar impor obat-obatan kita ini, kebetulan banyak tamu dari Kemenkes ya, obat-obatan kita ini impor melulu ya Pak ya. Sama dengan pangan itu, kita ini negara yang subur, pangannya impor, obat-obatan impor semua. Nah mudah-mudahan dengan kajian-kajian terhadap komponen-komponen obat lokal ini bisa negara kita bisa lebih maju. Dan juga selamat nanti diberi tugas yang lebih banyak lagi. Kemarin tadi kan katanya sudah tugasnya berkurang. Nah kalau sudah selesai nanti selamat nanti menikmati tugas yang banyak. Kemudian saya ucapkan apresiasi dan terima kasih kepada para promotor dan para penguji, Pak Dekan dan serta Kaprodi S3, khususnya para promotor ini. Kalau lihat muridnya seperti Saudara Dian ini pasti bimbingannya agak bandel sih gitu ya. Enggak ya, kelihatannya alim anak baik. Kemudian saya ucapkan juga terima kasih kepada tamu-tamu undangan. Di sini ada banyak ini. Saya ingin menyapa satu persatu. Ada Bu Lili Marhendro Susilo dari Kepala Pusat Kesehatan Haji dari Kemenkes. Kemudian ada Apoteker Anisya, Sarjana Sains, MP, Direktur Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, dan Pengawas Obat serta makanan dari BPOM ya, dari Badan POM. Kemudian Apoteker Dian Putri Anggraweni, SSI MFAM, Direktur Standarisasi Obat Tradisional, Suplemen, kok direkturnya sama ya? Oh, mungkin dari direktorat ya maksudnya ya. Direktorat Standarisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kemudian yang keempat, Apoteker Roy Hirmawan, Sarjana Sains, Direktur Ketahanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan dari Direktorat Jenderal Farmalkes Kemenkes. Kemudian yang kelima, Apoteker Dita Novianti Sugandi Argadireja, Sarjana Sains MM, Direktur Produksi dan Distribusi Kefarmasian dari Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan dari Kemenkes. Kemudian Ibu Cynthia Ramadhani, Sarjana Sains, Apoteker MSc, Direktur Registrasi Pangan Olahan, Badan POM. Yang ketujuh, Dr. Apoteker Agusdini Banun Sabtaningsih, Magister Administrasi Rumah Sakit, Direktur Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian dari Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan Kemenkes. Yang kedelapan, Dr. Apoteker I. Gede Made Wirabrata, Magister Kesehatan MMMH, sebagai Kepala Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Yang kesembilan, Dr. Eti Retnowiyati, Magister Administrasi Rumah Sakit, Magister Hukum, sebagai Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan dari Kementerian Kesehatan. Yang ke-10, Bapak Apoteker Dr. Andes Purwadi, ME, dari Kementerian Kesehatan, serta Bapak Ibu sekalian yang lain, para keluarga, orang tua, terima kasih atas kehadirannya.
Untuk teman-teman Kemenkes, salam ke Pak Menteri. Pak Menteri ini dulu teman saya sekolah. Jadi orang ITB itu begitu, memang bisa semua ilmu kecuali ilmunya sendiri gitu. Saya sendiri bidang saya computer science, tapi di sini suruh mimpin bidang soal kesehatan begitu. Kemudian mana tadi? Jadi hilang deh. Saya berikan juga ucapan selamat kepada keluarga. Selamat anggota keluarganya sudah lulus menjadi dokter. Jadi diharapkan jadi dokter nanti kontribusi ke keluarga harus naik karena gajinya naik kan ya. Amin. Dan selamat pada keluarga yang nggak harus bayar uang SPP lagi kan, sudah selesai SPP-nya. Tinggal nanti bayar uang wisuda ya. Jangan lupa nanti bayar uang wisuda ya. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin yang hadir pada sidang terbuka hari ini. Semoga sidang hari ini memberikan barokah kepada bangsa dan negara kita, khususnya gelar doktor dari Saudara Dr. Dian Yudianto ini juga membawa barokah untuk seluruhnya, keluarga, bangsa, dan negara, sehingga negara kita menjadi negara yang lebih maju. Selanjutnya saya persilahkan kepada Saudara Promotor, Prof. Syam, untuk menyampaikan sambutan. Silakan. Terima kasih Bapak Ketua Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang saya hormati tim penguji, yang saya hormati keluarga dari Bapak Dr. Apoteker Dian Yudianto MKes, orang tua Bapak Dr. Andes Didi Tarmadi MM, Ibu J. Juhariah SPD, dan istri Nasirus Dwiyanti Sanjoyo STP, anak Luneta Raya Kanaya, Emilia Mariam Adala. Yang saya hormati tamu undangan, Bapak Lili Marhendro Susilo atau yang mewakili, Ibu Apoteker Anissa SSP, SSI atau yang mewakili, Apoteker Dian Putri Anggraini atau yang mewakili, Bapak Apoteker Roy Himawan MKM, Apoteker Dita Novianti Sugandi Anggadi Reja SSI MM, Ibu Apoteker Sintia Ramadhani SSI MSC, Ibu Dr. Apoteker Agustini Banun Saptaningsih Mars, Bapak Dr. Apoteker Igede Made Wirabrata MKes MMMH, Ibu Dr. Eti Retnowiyati Mars MH atau yang mewakili, dan Bapak Apoteker Dr. Andes Purwadi ME, dan para tamu undangan sekalian. Terima kasih Ketua Sidang yang sekaligus Rektor Universitas Pancasila, Bapak Profesor Dr. Insinyur Marsudi Wahyu Kisworo. Sebagai promotor, saya mengucapkan selamat kepada Saudara Dr. Dian Yudianto. Selamat kepada istri, anak, serta keluarga besar Dr. Dian Yudianto atas raihan gelar doktor di program Doktor Ilmu Farmasi Universitas Pancasila. Saudara Dr. Dian Yudianto adalah dokter lulusan yang ke-18 dari Fakultas Farmasi Universitas Pancasila. Pada hari yang berbahagia ini, disertasi yang berjudul Uji Klinis Ekstrak Buah Pare Momordica Karantia Lin dibandingkan dengan kombinasi obat anti malaria standar DHP Primaquine pada penderita malaria Plasmodium falciparum tanpa komplikasi di Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, Indonesia, alhamdulillah telah selesai diteliti. Kemudian dilaporkan dan dipertanggungjawabkan secara utuh seluruh isinya di hadapan sidang promosi doktor hari ini. Topik disertasi Dr. Dian Yudianto ini sangat menarik dalam pengembangan bahan baku obat asli Indonesia, khususnya sebagai anti malaria. Pengembangan obat bahan alam untuk pengobatan malaria tentunya sudah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya, bahkan sudah sejak lama. Kalau kita lihat beberapa catatan, misalnya pada tahun 2700 sebelum Masehi, itu bangsa Cina itu sudah menggunakan obat herbal sebagai pengobatan
malaria. Jika melihat kondisi Indonesia saat ini sebagai salah satu dari negara mega biodiversity country nomor 2 setelah Brasilia, namun lebih dari 80% bahan baku dan obat-obatan masih impor. Hal ini disebabkan oleh proses penemuan dan pengembangan obat baru memakan waktu yang lama, rumit dan biaya tinggi, resiko tinggi serta tergantung juga pada keahlian dari berbagai disiplin ilmu. Penelitian yang telah dilakukan oleh Dr. Dian Yudianto ini berawal dari penelitian secara etnofarmakologis untuk mengembangkan ekstrak buah pare sebagai bahan baku obat anti malaria. Tentu saja tantangan ini membutuhkan target yang harus fokus, kemudian harus kolaborasi dengan beberapa pihak dan strategi untuk modifikasi struktur senyawa penuntun dari tanaman alam sebagai sumber bahan baku obat atau kandidat. Jadi tidak salah jika Dr. Dian Yudianto menekuni bidang drug discovery and development terutama untuk pengembangan bahan alam sebagai anti malaria. Kesan dan pesan saya sebagai promotor, pada awalnya saya melihat Bapak Dr. Dian Yudianto ini sifatnya suka kutu loncat ya. Jadi awalnya saya melihat itu, minta topik dikasih ini, kemudian pindah lagi ke yang lain, dikasih ini pindah lagi yang lain. Sudah beberapa kali ya, akhirnya karena mungkin tadi juga Anda katakan bahwa jodoh akhirnya mentok minta judulnya ke saya juga gitu ya. Jadi akhirnya bersedia dan juga alhamdulillah riset ini didanai oleh PT UPT ya. Jadi sehingga Anda dapat menyelesaikan riset sebagai bahan disertasi. Bapak Dr. Dian Yudianto termasuk yang tidak mudah puas diri sebagai periset yang dikerjakannya selalu berkembang terus ya. Gelar doktor adalah gelar akademik yang dapat diberikan oleh pendidikan tinggi dan beliau layak mendapatkannya. Pesan saya, janganlah merasa puas dengan capaian tersebut, tidak terhenti belajar meski sudah menyandang gelar akademik tertinggi ini. Saat ini telah memasuki era disrupsi, era yang sangat rentan terjadinya perubahan. Tentu saja hal ini tersebut perlu diantisipasi dengan rajin membuka wawasan baru di bidang perkembangan ASEAN. Peluang ke depan dari Bapak Yudianto masih panjang ya untuk mengembangkan diri ya. Jadi gelar dokter ini bukan akhir dari segalanya, bahkan mulai dari pengabdian saudara di masyarakat. Sebagai penutup, saya akan membacakan sebuah pantun. Putih-putih bunga melati, mengalir sungai airnya jernih. Ini saat bersenang hati, karena gelar sudah diraih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara promotor. Jadi saudara Dian, hari ini adalah sebetulnya tugas pertama akademik yang saya lakukan di kampus ini. Seperti saudara tahu bahwa saya baru dilantik kemarin, dan karena ini kegiatan akademik, saya pentingkan untuk hadir, meskipun tadinya mesti ada rapat wisuda, tapi saya minta rapatnya digeser karena saya melihat kegiatan akademik yang hari ini harus saya hadiri untuk melihat bagaimana kegiatan akademik hari ini. Karena itu saya juga mohon maaf kepada seluruh sivitas akademika di Fakultas Farmasi kalau ada sesuatu yang nggak berkenan, karena tadi saya ini murid baru, Bapak Ibu sekalian, baru kemarin dilantik. Dan saya sudah pengalaman menjadi rektor di 7 kampus, ini yang kampus yang ke-7. Jadi beda-beda kulturnya, jadi saya kadang-kadang masih membawa kultur di tempat saya yang lama. Jadi kutu loncat juga, kita sama-sama kutu loncat ya. Kalau saya kutu loncat jadi rektor, kalau saudara Dian ini kutu loncat jadi cari topik begitu. Dan kita juga mirip, kalau saudara Dian tadi doktor ke-18, saya katanya di Universitas Pancasila ini rektor yang ke-8, sama-sama 8 belakangnya. Tapi sama juga dengan presiden kita, presiden ke-8 juga nanti mau dilantik. Baik, Bapak Ibu sekalian, dengan demikian ujian promosi doktor kita sudah selesai, kita laksanakan dengan baik. Dengan ini sidang terbuka promosi doktor Universitas Pancasila
Dengan mengucap Alhamdulillahirobbilalamin, saya nyatakan ditutup. Billahi taufiq wal hidayah, wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian seluruh rangkaian ujian promosi doktor program studi doktor ilmu farmasi Fakultas Farmasi Universitas Pancasila dinyatakan selesai. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Kami informasikan, setelah acara kami tutup, kami perkenankan kepada tim penguji untuk dapat berfoto bersama terlebih dahulu. Dan acara akan diakhiri dengan pemberian ucapan selamat kepada doktor baru. Terima kasih. Akhirnya, mewakili segenap panitia protokoler ujian promosi doktor, mengucapkan selamat kepada Dr. Apoteker Dian Yudianto, Magister Kesehatan dan Keluarga. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk sesi foto bersama kami mohon dengan hormat kepada tim penguji, kami persilakan untuk dapat menempati tempat yang telah disediakan.